Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata Gunung Nagara Padang. Seperti biasa, tidak pernah lupa Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hari Jumat saya kerja shift malam. Masuk malam berarti pulangnya pagi hari. Rencana untuk mendaki Gunung Nagara Padang sebenarnya hampir 3 bulan ke belakang. Namun, karena masalah waktu, jadi rencana untuk ke sana sering tertunda. Dan di sela pekerjaan, saya mengajak kembali ketiga teman saya untuk memenuhi undangan bersilaturahmi ke Gunung Nagara Padang. 1 Januari 2022, setelah pulang kerja, kita berangkat dari Sukabumi menuju Gunung Nagara Padang, Ciwidey. Karena ketiga teman saya telah mendapatkan izin dari keluarganya untuk pergi ke sana. Tepat jam 6:30 pagi, perjalanan dimulai. Hanya mengandalkan Google Map untuk sampai ke sana. Karena di antara kami tidak ada yang pernah ke sana. Setelah cek di Google Map, ternyata perjalanan dari Sukabumi ke tempat tujuan memerlukan waktu 6 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Kita istirahat dulu yuk di rumah orang tua saya. Jangan langsung ke sana. Ucapku di parkiran motor. Tak banyak pertanyaan ketika temanku hanya mengangguk kepala tanda setuju. Jam 8 kurang kita berempat sampai di Cianjur rumah orang tuaku. Tak disangka bapakku sedang duduk di ruang tamu, sedang menikmati secangkir kopi hitam dan rokok kesukaannya. Dan ibuku juga sedang memasak di dapur. Assalamualaikum. Ucapku salam dari luar rumah. Waalaikumsalam. Sini, masuk ke dalam. Jawaban salam dari bapak dari dalam rumah. Nah, silakan duduk. Kata bapak kepada kami berempat. Setelah berjabat tangan, kita berempat pun duduk di ruang tamu. Dan kopi hitam pun disuguhkan oleh ibuku. Semalam Bapak kedatangan seseorang. Dia telah menunggu kedatangan kalian berempat di sana. Akan bertemu atau tidaknya Bapak tidak tahu. Maka dari itu, bersilaturahmilah ke sana. Ucap bapak membuka pembicaraan. Emangnya siapa, Pak? Tanya Mul. Dulu ada sebuah hikayat diceritakan seorang kiai. Dia seorang pimpinan pondok pesantren. Santrinya juga banyak, ratusan lebih santrinya. Kiai itu punya seorang anak perempuan. Anaknya itu sakit keras. Sakitnya itu sudah lama sekali. Sudah berobat pun belum juga sembuh. Hingga di suatu malam, setelah kiai menunaikan sholat istikharah, beliau mendapatkan petunjuk. Suruhlah santrimu untuk bertemu dengan Khidir dan bergurulah kepadanya. Petunjuk darinya yang akan menyembuhkan anakmu. Cirinya dia memakai baju serba putih. Begitulah. Dan keesokan paginya, kiai meminta salah satu santri untuk menghadapnya. Anehnya, santri yang disuruh datang ke rumahnya itu adalah murid yang paling susah diajari atau kurang pintar. Namun, santri itu sangat menurut sama kiai dan sangat semangat untuk menuntut ilmu agama. Nah, aku akan memberikan tugas. Ucap kiai. Silakan Kiai, apapun yang Kiai minta, saya akan menurutinya. Jawab dari santri. Kamu harus mengembara. Temuilah Nabi Khidir, bergurulah kepadanya, dan setelah diizinkan pulang, tanyakan kepadanya, obat apa yang harus diberikan kepada anak saya
agar bisa sembuh. Baik Yai, saya akan pergi dan tidak akan pulang sebelum berjumpa dengan beliau. Hari itu juga, santri yang ditunjuk pergi meninggalkan pesantren setelah meminta restu dari kiai. Hanya sarung dan peci bekal yang dia bawa. Singkat cerita, entah berapa hari, bulan, dan tahun, santri itu mengembara. Hingga akhirnya ia memasuki suatu perkampungan. Anehnya di kampung tersebut, di sana ada satu sumur air yang sangat jernih. Anehnya, warga di kampung tersebut tidak mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari sumur tersebut, tapi malah mengambil air dari sungai, dan airnya pun keruh. Padahal waktu itu dia sangat kehausan, tapi melihat warga tidak ada yang mengambil air dari sana, dia pun tidak berani mengambilnya. Lalu tidak berselang lama, setelah melewati perkampungan, santri itu masuk ke suatu tempat. Di tempat itu ada satu pohon jambu air yang berbuah sangat lebat, dan banyak juga yang sudah matang. Tapi anehnya, tidak ada satu jambu pun yang terjatuh. Padahal waktu itu perutnya sangat lapar. Namun santri itu tidak berani mengambilnya, dan ia pun melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya ia masuk kembali ke suatu tempat. Entah itu gunung, pantai, ataupun perkampungan. Tidak dijelaskan tempatnya. Tapi di sana ada seorang lelaki yang sedang duduk. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Lama sekali saya mencari. Saya ingin menuntut ilmu agama darimu. Kakek kan yang bernama Nabi Khidir? Tanya sang santri. Entah mengapa santri itu mempunyai perasaan yang sangat kuat saat bertemu dengannya, bahwa kakek itu adalah Nabi Khidir, orang yang terus ia cari. Dari cirinya pun kakek itu memakai pakaian serba putih. Iya, saya yang bernama Khidir. Tak dijelaskan santri itu berapa lama menuntut ilmu agama dari beliau, hingga di suatu hari santri itu disuruh untuk pulang. Pulanglah untuk kesembuhan anak perempuan guru engkau. Atas izin Allah, nikahkan ia, maka dia akan sembuh. Ucap beliau. Baik, saya akan pulang. Tapi sebelum saya pulang, ada satu pertanyaan. Sebelum saya sampai ke sini dan bertemu, ada pohon jambu yang berbuah lebat, tapi tidak ada yang jatuh. Dan ada sumur yang sangat jernih, tapi warga di sana tidak ada yang mengambil air dari sumur tersebut. Malah mengambil air sungai, padahal air sungainya keruh. Mintalah atas izin Allah, jambu dan air sumur tersebut akan memberikanmu sesuatu yang sangat berharga. Setelah mengucapkan terima kasih, santri itu pulang kembali dengan perasaan yang sangat gembira, karena tugas yang diberikan kiai kepadanya telah selesai. Sebelum kembali ke pondok pesantren rumahnya kiai, jalan pulangnya ke tempat pohon jambu air yang berbuah lebat. Wahai jambu, aku meminta buah darimu, ucap santri di bawah pohon jambu. Ambillah. Ternyata pohon jambu itu bisa berbicara. Satu buah jambu air jatuh tepat ke tangannya, dan jambu yang jatuh itu ternyata bukan jambu, tapi merah delima. Setelah mengucapkan terima kasih, santri itu melanjutkan perjalanan, dan akhirnya kembali ke perkampungan, di mana ada sumur yang airnya sangat jernih. Wahai sumur, aku ingin mengambil air darimu. Ambillah, di sampingku ada ember. Sumur ini pun bisa berbicara. Santri pun mengambil air menggunakan ember. Hal tidak terduga pun terulang kembali. Atas kekuasaan Allah, ember yang harusnya berisi air malah berisi emas, intan, dan permata. Dan santri itu pun melanjutkan kembali perjalanan pulang. Ia hanya mengambil satu kali saja di sumur tersebut.
Di tengah perjalanan pulang, ia salin rupa. Dia membeli pakaian, karena kini ia mempunyai uang untuk membelinya. Singkat cerita, santri itu kembali ke pondok pesantren. Bahkan Kiai tidak mengenalinya kalau itu adalah santri yang ia beri tugas untuk mengembara. Wajah yang sangat bercahaya, tubuhnya sangat wangi, pakaian bak seorang ulama besar. Kiai, saya adalah murid Kiai yang diberi tugas untuk mengembara. Saya berani pulang karena tugas saya telah selesai. Saya sudah berjumpa dengan Nabi Khidir dan menuntut ilmu darinya. Untuk kesembuhan anak Kiai, atas izin Allah, anak Kiai bisa sembuh dengan obat harus dinikahkan. Dan hal tidak terduga pun terjadi kembali. Anak Kiai yang sakit ibarat putri tidur, keluar dari kamarnya dan berucap, "Ayah, saya sembuh dan kesembuhanku harus menikah dengannya." Singkat cerita, putri Kiai menikah dengan santri itu, dan santri itu jadi ulama besar. Santrinya sangat banyak. Padahal sebelum bertemu dengan Nabi Khidir, ia adalah murid yang sangat sulit diajari. Itulah adalah hikayat Nabi Khidir. Kenapa Bapak ceritakan ini? Atas izin Allah, tidak menutup kemungkinan kalian berempat juga bisa berjumpa dan berguru agama dengan beliau. Namun, bertemu atau tidaknya, Bapak tidak tahu. Ucap Bapak. Setelah diberikan banyak wejangan dari Bapak, kita berempat berangkat ke Gunung Nagara Padang untuk bersilaturahmi. Saya, Mulyadi, Asep Sunaria, dan Fulki berangkat. Dengan mengucapkan bismillah, kita berempat berangkat menggunakan 2 sepeda motor. Hanya sarung dan peci perlengkapan yang dibawa, tanpa tenda ataupun peralatan lainnya untuk mendaki. Tak terbesit pikiran bagaimana kalau turun hujan saat mendaki dan menginap. Dan hanya nasi putih, tahu, dan tempe, tambahan bekal yang dibawa. Itu pun disiapkan oleh ibuku. Kurang lebih jam 1 siang kita sampai di alun-alun Masjid Kota Cililin, Bandung. Di sana beristirahat dulu untuk menunaikan kewajiban sholat duhur. Masjid yang sangat indah. Selepas sholat, sebelum melanjutkan perjalanan, saya mengumpulkan ketiga temanku untuk berdiskusi. Perjalanan dari sini menggunakan Google Map, kurang lebih 1 jam lagi. Ucapku pada mereka. Alhamdulillah, berarti kita sudah dekat untuk sampai ke Gunung Nagara Padang. Jawab Fulki. Sepertinya Google Map hanya sampai kaki gunung. Kita belum tahu ketinggian gunung itu. Mul ikut berkomentar. Jika sudah sampai, berarti kita harus menitipkan sepeda motor dan harus menyewa perlengkapan buat nginap di atas. Asep Sunaria pun ikut berdiskusi. Saat istirahat di masjid inilah, semua perlengkapan dan peralatan sangat dibutuhkan. Kita simpan saja sepeda motor di rumah warga, dan mudah-mudahan di sana ada yang mau meminjamkan alas untuk kita tidur. Ucap Mul. Nanti kalau sudah di atas, jika ada hal di luar nalar, jangan lari. Kataku kembali. Sejenak, suasana berubah menjadi hening setelah aku berucap demikian. Kenapa diam? Takut adalah hal yang sangat wajar. Tidak menutup kemungkinan kita bakal diperlihatkan semua hal di luar nalar. Jika hantu yang keluar, jangan lari. Jika binatang buas yang datang dan mau menyerang, lebih baik kita lawan. Dengan syarat, dia mau menyerang. Tapi kalau dia numpang lewat, biarin aja. Insya Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Karena niat kita untuk bersilaturahmi. Tapi, tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi. Ucapku kembali. Siap.
Ucapan serentak tanda mengerti dari ketiga temanku. Kita pun melanjutkan kembali perjalanan dan akhirnya sampai di kaki gunung Nagara Padang. Kita istirahat kembali, soalnya belum membeli air minum untuk bekal perjalanan muncak. Kebetulan juga ada warung. Bu, pesan kopi hitam 2, ucap Fulki selang beberapa saat. Ini kopinya, A? Mau kemana dan dari mana? Kelihatannya kalian orang jauh, tanya ibu pemilik warung. Kita dari Sukabumi, Bu. Mau bersilaturahmi ke Gunung Nagara Padang. Dan ini adalah kali pertama kita ke sini, jawab Asep. Sekarang kalian itu sudah sampai di kaki Gunung Padang. Itu sebelah sana adalah jalan masuk untuk mendaki. Tapi lebih baik motor dititipkan di kampung ujung jalan ini. Di sana juga sama, ada pintu masuknya. Di puncak ada warung gak, Bu? Tanya Mul. Di pertengahan jalur sebenarnya ada warung. Namun pemilik warung sedang sakit, jadi warungnya tutup. Dan di sana juga ada rumah kuncen, namanya Mbah Eep. Terima kasih banyak atas informasinya. Sangat berharga, Bu. Kita mau lanjutin dulu ke kampung di ujung jalan untuk menitipkan sepeda motor, kataku. Kita pun melanjutkan perjalanan dan sampai di ujung kampung sebelum memulai pendakian. Motor dititipkan di rumah Pak RT. Nanti di atas ada jalur bercabang 4. Kalian ambil jalur kiri, ucap Pak RT. Sebelum memulai pendakian, kita berempat berkumpul untuk melakukan doa bersama agar diberi keselamatan dan kemudahan saat melakukan pendakian. Lalu perjalanan pendakian pun dimulai, dan satu kejanggalan pun terjadi. Sebelum sampai ke cabang 4 jalur yang harus dipilih, di pinggir jalur ada anjing hitam menunggu. Tidak ada perasaan takut atau gundah. Kita berempat cuek aja dan melewatinya. Anehnya, anjing itu malah mengikuti kita dari belakang. Jarak 200 meter, anjing itu berhenti. Saat kita tengok ke belakang, anjing itu sudah menghilang. Tanpa banyak bertanya, kita melanjutkan kembali perjalanan. Dan disinilah awal mula salah jalur dan malah jadi pindah gunung. Kita berempat bertemu pertigaan jalur. Diam sejenak, jalan mana yang harus dipilih, dan mengikuti saran kita pilih jalur kiri. Padahal seharusnya lurus, karena ini adalah pertigaan, bukan jalur bercabang 4. Kurang lebih 10 menit perjalanan, suara azan asyar terdengar samar di kejauhan. Dan tak disangka, di depan ada sebuah bak mandi, dan di atasnya juga ada pondokan untuk beristirahat. Air gunung yang sangat jernih sekali, dan kita pun memutuskan untuk sholat asyar berjamaah. Keanehan kembali terjadi di saat menunaikan sholat asar berjamaah di pondokan. Angin berhembus sangat kencang sekali, dan hewan lebah yang kalau menyengat bisa membuat petaka, terus mengganggu saat menunaikan sholat. Tapi tidak ada satupun lebah yang menyengat hingga sholat selesai. Ada 2 pintu di pondokan ini. Saat uluk salam setelah sholat, asap terlihat mengepul di pintu keluar. Ternyata asap itu berasal dari dupa yang menyala. Ada banyak sesajen di depan pintu keluar. Padahal sebelum masuk pondokan, kita berempat bersihkan dulu untuk sholat. Di depan pintu tidak ada sesajen ataupun dupa yang menyala. Padahal tadi sebelum sholat kita bersihkan dulu pondokan ini, dan di depan pintu tidak ada sesajen. Kok selepas kita sholat jadi ada? Ucap Asep. Ini tempat mereka, berarti kita harus terus mengingat Tuhan, kataku. Wangi dupa sangat menyengat hidung. Setelah aku berucap harus terus mengingat Tuhan, ini adalah pintu masuk saat kita lebih jauh tersesat.
dan malah mendaki ke gunung yang salah. Batu-batu yang sangat besar di area pondokan membuat semangat kita semakin bertambah. Padahal sebenarnya, gundukan batu itu bukan gunung Nagara Padang. Dengan ucapan bismillah, kita berempat melanjutkan kembali perjalanan. Kok jalur ini nggak ada nanjak-nanjaknya ya? Ucap Mul. Iya juga ya. Jawab kami bertiga. Pertanyaan ini terlontar setelah hampir setengah jam perjalanan menyelusuri jalur. Tidak ada tanjakan maupun turunan. Apa mungkin kita salah jalan ya? Ucap Fulki. Sep, benar kan jalur kiri pas pertigaan jalur yang harus kita lalui? Tanyaku pada Asep. Menurut Pak RT sih, iya Don. Setitik harapan untuk bertanya jalan pun terjadi. Kurang lebih jarak 200 meter di depan jalur, ada satu rumah, dan terdengar suara kambing. Mungkin itu hewan ternak milik sang punya rumah. Segera kita berempat bergegas ke rumah tersebut. Mungkin saja ini rumah kuncen yang dikatakan ibu warung saat di bawah. Tapi di rumah itu tidak ada orang, dan pintu rumahnya pun digembok dari luar. Di halaman rumah ini, banyak sekali sarang lebah kucing. Kemungkinan pemilik rumah berternak lebah. Jam menunjukkan pukul 4 sore lebih, dan kita belum sampai ke tempat tujuan. Dan tak ada satu orang pun untuk ditanyakan jalan. Segera kita berempat bergegas melanjutkan perjalanan, takut kemalaman di jalur. Jam 5 sore, kita masih di jalur pendakian yang salah. Dan tidak ada sedikit pun jalan menanjak. Datar aja jalan yang terus kita lewati. Break, ucap Fulki. Iya, kita istirahat dulu. Coba dulu lah. Jawabku. Mudah-mudahan ada orang yang bisa ditanyakan jalan. Kata Mul. Kita berempat istirahat di samping jalur. Kebetulan tempatnya cukup luas. Weh, udah jam 5, kita belum sampai. Kata Asep setelah melihat jam di handphonenya. Dan pertolongan Tuhan pun datang. Tiba-tiba ada seorang kakek tua. Kalian mau kemana? Tanya kakek tua setelah berada tepat di tempat kita beristirahat. Kita mau ke Gunung Nagara Padang, kek. Jawabku. Aduh, kalian salah jalur. Ini bukan jalan menuju Gunung Nagara Padang. Kalian balik lagi. Tepat di pertigaan jalur sebelum masuk ke gunung ini. Kalian harus ambil jalan lurus. Dan kalau sudah bertemu jalur bercabang 4, baru kalian belok kiri. Ntar di sana ada rumah kuncen. Jelas kakek. Kita berempat pun saling tatapan. Ternyata jalan yang kita lewati adalah jalur yang salah. Dan untuk sampai ke pertigaan jalur kembali memerlukan waktu 2 jam kurang. Cepat kembali ke jalur tadi sebelum kemalaman di jalan. Tambah si kakek. Setelah mengucapkan terima kasih, kita berempat bergegas kembali ke tempat pertigaan jalan. Jika sebelumnya memerlukan waktu hampir 2 jam, mungkin karena jalan cepat dan jalannya juga datar. Tepat jam 6 sore, kita berempat sampai kembali ke tempat pertigaan yang tadi kita salah jalur. Dan ternyata, tepat di pertigaan jalur, seorang lelaki yang belum terlalu tua sedang berdiri di sana. Seakan lelaki itu sedang menunggu kedatangan kita. Dan benar, dia adalah kuncen Gunung Nagara Padang. Habis dari mana atuh Jang? Ucap kuncen, seakan tahu bahwa kita berempat telah salah memilih jalur. Hanya senyuman bahagia yang keluar dari raut wajah kita berempat. Abah mau ke bawah dulu. Kalian naik aja duluan. Di atas ada perempatan jalur. Ambil jalur kiri. Tapi bah, ucap Asep,
Udah, nurut aja. Kalian gak bakal nyasar lagi. Di sana ada rumah apa? Kalian istirahat dulu aja di sana. Kita berempat pun menuruti ucapan Abah Eep. Pak Eep turun gunung, sedangkan kita berempat naik. Benar saja, di atas tanjakan jalur yang sedang dilalui sekarang, ada perempatan jalur. Tanpa berpikir panjang lagi, jalur kiri yang diambil. Nah ini, baru yang namanya naik gunung. Ucap Mul. Lah, emangnya kenapa Mul? Tanya Asep. Nanjak. Jawabnya singkat, dan kita berempat pun tertawa kegirangan. Benar saja, di atas tanjakan ada rumah si Abah. Kita tidak langsung ke rumahnya, melainkan istirahat di pondokan. Kebetulan tidak jauh dari rumahnya ada pondokan. Sambil menunggu Abah, bekal nasi pun dibuka. Kita berempat makan terlebih dahulu. Setelah makan, si Abah datang. Makanya kenapa di sini? Padahal di rumah aja. Ucap Abah. Bah, kok cepet banget? Turun dan balik lagi ke sininya. Tanya Fulki, si Abah hanya tersenyum. Hayo kita ke rumah. Ajak si Abah. Kita pun ke rumahnya si Abah. Setelah dipersilakan masuk, baru kita berani masuk ke dalam rumah. Saya pun membuka pembicaraan. Perkenalkan, nama saya Doni. Ini Asep, itu Fulki dan Mulyadi. Kita berempat datang dari Sukabumi dengan niat ingin bersilaturahmi, memanjangkan umur dan memudahkan rezeki adalah keutamaan dari silaturahmi. Benar sekali. Panjang umur dan dimudahkan rezeki adalah dengan bersilaturahmi. Jawab Abah. Ayahmu belum pernah ke sini, tapi batinnya sudah sampai di sini. Kalian akan bertafakur, dan Abah akan mengantarkan kalian ke tempat kalian bertafakur. Siapkah? Siap, Bah. Jawab kami serentak. Bertemu tidaknya kalian dengan orang yang sudah menunggu. Abah tidak bisa menjawab. Yakinkan hati dan perasaan. Mudah-mudahan kalian bisa bertemu. Bah, Kasepuhan Jabang Panggung datang ya. Beliau tersenyum dan memakai pakaian bak jawara silat. Ucapku. Karena samar terlihat ada yang datang dan duduk di samping si Abah. Abah tersenyum mendengar ucapanku. Sekarang kalian sholat maghrib dulu. Sebelah sana ada musola. Selesai sholat, baru Abah antar kalian ke atas untuk bertafakur. Ini, bawa tikar juga sebagai alas. Jelas Abah. Suasana gelap gulita karena tidak ada lampu di rumahnya Abah. Kita berdua pun bergegas untuk sholat maghrib berjamaah. Saat kita sampai di depan musola, pintu musola terbuka sendiri, membuat kita berempat saling tatap satu sama lain. Kuraba-raba saku celanaku, lalu menyalakan setter HP. Langsung ketika temanku menatapku, seakan tidak percaya akan kejadian barusan. Saya nggak bermimpi kan? Kata Mul. Asep dan Fulki menangis, dan saya pun ikut meneteskan air mata. Mul mau menceritakan kembali kejadian barusan, tapi ditahan oleh Asep. Mul, besok saja, pas sudah di bawah kita ceritainnya. Membuat Mul tidak jadi melanjutkan cerita. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hawa dingin sangat menusuk tulang. Bikin perapian yuk, ajak Fulki. Iya nih, dingin, jawabku. Dan keluarlah kita berempat dari dalam mulut gua untuk mencari kayu bakar. Jangan takut akan apa yang akan terjadi. Seseorang berucap di bawah pohon besar di depan gua, yang ternyata itu adalah Kasepuhan Eyang Prabu Hanoman. Dan benar saja, setelah api unggun dinyalakan,
banyak sekali sosok pocong dan kuntilanak yang menampakkan diri. Jangan lari. Ucapku karena ketika temanku mau lari. Lalu terdengar suara gesekan ranting. Dan di saat mendekati api unggun, ternyata itu adalah ular hitam yang sangat besar. Kemudian bagian kepala sampai pinggang berubah jadi manusia. Jadi seorang perempuan cantik. Manusia, sebenarnya siapa kalian? Dan apa tujuan kalian? Mengapa semua para raja datang ke sini? Membuatku juga ingin datang menemui kalian. Ucap perempuan berbadan ular. Namun kami tidak menjawab. Kalian semua pengen banyak uang, bukan? Saya bisa memberikan. Ucapnya lagi sambil melemparkan sesuatu ke atas langit. Tiba-tiba hujan turun. Namun bukan air yang turun, tapi uang. Hujan uang dolar. Seakan makhluk tersebut sedang menunjukkan kesaktiannya. Ambillah jika kalian mau. Tidak ada perjanjian apapun. Kita berempat hanya terdiam. Kemudian datanglah beberapa makhluk lainnya juga. Ada babi yang datang lalu berubah jadi separuh manusia. Pocong yang terlepas tali yang mengikat kepala dan pinggangnya sampai jadi manusia. Ada buto ijo, gendruwo, bocah berkepala pelontos juga, dan ada wewe gombel. Mereka semua sama, seakan saling menunjukkan kesaktiannya. Bisa membuat hujan uang. Dan yang terakhir, ada sosok buaya yang mendekati api unggun, lalu berubah jadi separuh manusia. Kalian semua hanya bisa membuat uang. Lihat saya. Ucap perempuan buaya sambil mengambil sisiknya lalu melemparnya ke langit. Kini bukan hujan uang lagi yang turun, tapi hujan permata dan berlian. Ambillah jika kalian mau. Tak akan ada perjanjian apapun yang dibuat. Saya juga ikut datang ke sini, pengen melihat siapa yang membuat para raja-raja datang dan berkumpul di sini. Matiin apinya. Lebih baik kita masuk ke dalam gua lagi, pinta Asep. Api unggun pun dimatikan tanpa menjawab ataupun mengambil uang permata dan emas yang diberikan oleh mereka. Kita melanjutkan sholawat sampai subuh. Kemudian sholat bergantian di dalam mulut gua dan fajar pun datang. Hujan uang, emas, dan permata yang berserakan di depan gua telah menghilang. Dan kami pun naik ke puncak gunung Nagara Padang sambil menikmati pemandangan lautan awan. Setelah puas, kita berempat pun turun gunung lagi, kembali ke rumah Kuncen tanpa ada hal mistis. Bang Aep terus bertanya akan maksud kedatangan kami, dan dia pun tahu kalau para raja-raja datang, bahkan bangsa siluman, tempat manusia bersekutu pun ikut datang. Hanya bersilaturahmi, bah, nggak lebih, jawabku. Lalu kita berempat kembali pulang, dan cerita pun selesai. Demikian akhir kisah ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.